kampus Nusa Daya. Dari 3 tahun kalian berkuliah D3, separuhnya itu kalian ada di Taiwan. Itu kalian menjalankan magang, ya. Di situ status kalian juga bukan PMI atau TKI, tapi status kalian nanti itu akan adalah mahasiswa. Harkat dan martabat kalian akan tinggi di situ. Ya, kenapa harus segini? Karena kalian dihargai, kalian ini mahasiswa. Bisa mendapatkan segini ini, saya bilang ini paling kecil. Ya, faktanya mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah di sana itu tidak ada yang dapat segini. Paling kecilnya 13,5. Cuman saya gak mau bicara itu. Saya bicara paling kecil aja segini. Artinya di sini kami ingin supaya adik-adik sekalian, generasi-generasi muda yang akan datang siap menghadapi tantangan dunia global dalam bidang industri ke depannya. Menghadapi masa depan yang makin hari makin sulit. Kalian harus membekali diri kalian dengan ilmu, dengan keterampilan, dengan skill yang nantinya kalian akan mudah menghadapi tantangan masa depan. Tentunya kalian juga ingin menjadi orang-orang sukses. Yakin? Kalian sekolah untuk apa? Untuk apa sekolah? Sukses. Ya, amin. Ya. Tapi sukses itu tidak serta-merta datang sendiri tanpa kita berusaha. Betul? Harus ada usaha untuk supaya kesuksesan itu datang dan kita sambut kesuksesan itu. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ya setelah kalian lulus nanti kelas 12, kalian lulus nanti, kalian harus meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan punya pola pikir habis saya lulus saya mau kerja aja, saya mau kerja aja. Nantinya itu, saya sekarang gini, simple ya, supaya kalian agak sedikit terbuka pikiran. Oke, kita sedikit berhitung ya adik-adik ya. Kerja UMR Jakarta berapa? Kita bilang UMR Jakarta, jangan UMR Lampung. UMR Jakarta kurang lebih 5 juta, betul? Ya, 5 juta. Ini masih harus dipotong. Anggap kalian pasti kan ngekos. Oke, ngekos kurang lebih anggaplah 1 juta. Makan, ya, makan sehari berapa? Sehari 3 kali berapa makan? 50.000, artinya dikali 30, 1,5 juta. Oke, ini belum gaya hidup nih, belum lagi yang laki-laki. Ini 2 juta ya. Kalau kalian mengikuti program Nusa Daya ke Taiwan, ini 12 juta per bulan, di luar tips, di luar lembur, ya. Oke. Anggap aja tips lemburnya sama inilah, kita bulatin aja 10 juta lah, kita kecilin lagi 10 juta. Oke, anggap aja itu untuk kalian main-main, karena kalian sudah dapat makan, kalian sudah dapat makan sehari 3 kali, kalian sudah dapat asrama, sudah dapat akomodasi. Anggap aja sisanya itu kalian untuk happy-happy lah di situ. Oke? Ini kalian 18 bulan, artinya selama 18 bulan kalian bisa mengumpulkan uang 180 juta dalam kurun waktu 1,5 tahun. Kita berhitung 2 juta per bulan. Untuk bisa mencapai 180 juta butuh berapa tahun? Udah kerja ini nggak boleh jajan loh ya. Nggak ada cerita jajan nih. Selama ini hanya 2 juta simpen nih. Berapa lama bisa mencapai 180 juta? 90 bulan dibagi 12 Pak? Kurang lebih? Hah? Kurang lebih 7 tahun
baru bisa mendapatkan segini. Sedangkan yang mahasiswa hanya 18 bulan sudah bisa happy-happy, jalan-jalan, sudah bisa punya pengalaman kerja di luar negeri, tahu naik pesawat, dia hanya butuh 18 bulan untuk mendapatkan 180 juta. Plus apa? Di sini kita mengabdi 7 tahun, jangan harap ada surat referensi dari pabrik atau tempat kerja kalian. Jangan harap dapat sertifikasi. Betul? Tapi kalian cukup 18 bulan, kalian sudah mendapatkan sertifikasi perhotelan internasional. Artinya lagi Nah, itu lagi ada yang Ini di ruangan mana, Pak? Ini di ruangan kitchen, Bapak. Oh, kitchen ya. Sama dengan tata boga. Jadi tata boga kita itu kolaborasi antara hot kitchen sama patisserie. Jadi kalau patisserie itu bicara tentang perkuean. Kalau hot kitchen itu main course, jadi makanan berat. Hot kitchen itu lebih ke misalnya oriental atau Chinese food, Western food yang bisa untuk makan di makan siang. Makan siang, makan malam. Kalau yang pernikahan ini biasanya disajikan untuk yang breakfast atau cafe break. Nah, hari ini teman-teman lagi coba buat untuk petit food. Petit food itu hidangan kecil yang one bite, jadi sekali makan. Kalau di hotel tuh biasanya tampilannya yang kecil-kecil. Kalau kita lihat cake yang secara tampilan itu Posting dan servis. Wah, boleh masuk semuanya. Nah, kebetulan di sini ada Kariska dan Kak Excel, di mana yang sudah excellan untuk making bed dan servis. Boleh silakan masuk semua dulu. Silakan masuk semua dulu boleh. Setelah masuk baru nanti dijelaskan. Nah, sudah masuk semua? Nah, di sini kita udah punya pengalaman praktek food and beverage service dan housekeeping. Housekeeping itu apa sih, Kak? Housekeeping itu tentang making bed, kayak yang akan diperagakan dengan Kariska dan Kak Excel. Boleh, Kak? Nah, jadi buat teman-teman